Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pengantar ilmu politik. Sebelum masuk pada materi, mari kita ketahui bersama CPL Prodi yang dibebankan pada MK untuk pengantar ilmu politik. Yang pertama, berperan sebagai warga negara dan yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, menguasai konsep umum teori ekonomi, sistem politik, dan teori ekonomi politik. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sistem politik Indonesia. Yang kedua, mahasiswa memiliki daya analisis tentang sistem politik Indonesia dalam menyusun strategi bisnis dalam rangka keunggulan bersaing. Itu masuk pada sub CPMK yang pertama, mahasiswa memahami prinsip dasar demokrasi, sejarah prinsip, dan latar belakang pelaksanaan dan perkembangan reformasi di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa memahami teori analisis sistem politik, mulai dari input, proses, konversi, output, feedback, lingkungan dalam dan lingkungan luar. Sub CPMK yang ketiga, memahami diversitas kultural dan struktur masyarakat Indonesia, baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian dilanjutkan dengan diversitas yang tinggi dan implikasi dari struktur masyarakat Indonesia. Kemudian perkembangan bisnis dan politik Indonesia, memahami peranan negara dan pasar dalam pembentukan struktur politik dan sistem ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya, mahasiswa memahami peranan partai politik di dalam sistem politik Indonesia kontemporer, memahami tentang sistem pemilu di Indonesia dan implikasinya terhadap proses politik dan pembentukan struktur politik Indonesia. Mahasiswa memahami tentang peranan legislatif di dalam sistem politik Indonesia modern, hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, dan implikasi dari peran dan fungsi legislatif di sistem politik. Mahasiswa memahami tentang peranan birokrasi dalam politik dan bisnis di Indonesia. Mahasiswa memahami sejarah keterlibatan militer di dalam politik dan bisnis di Indonesia. Perkembangan hubungan pusat dan daerah, implikasinya bagi dunia bisnis di Indonesia. Yang terakhir, mahasiswa memahami tentang peranan lembaga yudikatif di dalam politik dan bisnis Indonesia. Bahan kajiannya diantaranya satu, demokrasi dan reformasi sebuah pengantar. Yang kedua, analisis sistem politik. Yang ketiga, pluralisme masyarakat Indonesia. Yang keempat, masyarakat sipil Indonesia. Yang kelima, perkembangan bisnis dan politik di Indonesia. Yang keenam, peranan partai politik di Indonesia. Yang ketujuh, sistem politik di Indonesia. Peranan lembaga legislatif di Indonesia, peran fungsi wewenang lembaga eksekutif Indonesia, peranan birokrasi dalam politik dan bisnis di Indonesia, sejarah keterlibatan militer di dalam politik dan bisnis di Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan hubungan pusat dan daerah. Yang ke-13, peranan lembaga yudikatif di dalam politik dan bisnis di Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi tentang sistem pemilu di Indonesia, oleh sebab itu marilah kita saksikan video tentang sejarah pemilu di Indonesia. Halo sahabat Bawaslu, tahukah kamu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan berapa kali? Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 pada era Presiden Soekarno. Pemilu ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Adapun peserta pemilu pada tahun 1955 terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 orang calon perorangan. Pemilu kedua diselenggarakan pada era Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu kedua diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten. Peserta pemilu terdiri dari 9 partai politik dan 1 golongan karya.
Pemilu ketiga diselenggarakan pada tahun 1977 pada tanggal 2 Mei 1977. Peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik yaitu PDI dan P3 dan 1 dari golongan karya. Pemilu keempat diselenggarakan pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1982. Peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik yaitu PDI dan P3 dan 1 dari golongan karya. Pemilu kelima diselenggarakan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 23 April tahun 1987. Peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik yaitu PDI dan P3 dan 1 dari golongan karya. Pemilu ke-6 diselenggarakan pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik yaitu PDI dan P3 dan 1 dari golongan karya. Pemilu ke-7 diselenggarakan pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik yaitu PDI dan P3 dan 1 dari golongan karya. Pemilu ke-8 merupakan pemilu pertama di era reformasi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Peserta pemilu terdiri dari 48 partai politik. Pemilu ke-9 dilaksanakan pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih presiden, wakil presiden, dan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peserta pemilu terdiri dari 24 partai politik dan 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden terdapat 2 putaran. Putaran pertama dilangsungkan pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada 20 September 2004. Pemilu ke-10 diselenggarakan pada tahun 2009. Pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dan pada tanggal 8 Juli 2009 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu terdiri dari 38 partai nasional, 6 parpol lokal Aceh, dan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu ke-11 diselenggarakan pada tahun 2014. Pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih anggota legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dan 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Peserta partai politik terdiri dari 18 parpol, yaitu 15 partai nasional dan 3 parpol lokal Aceh, serta 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu ke-12 diselenggarakan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 April 2019, untuk memilih anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu terdiri dari 24 partai politik, 20 partai nasional, dan 4 partai lokal Aceh, serta 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik, kita lanjutkan teman-teman, kita masuk pada materi. Sebelum kita masuk pada materi sistem pemilu di Indonesia, dari video yang sudah kita saksikan bersama, kita sudah mengetahui sejarah awal pelaksanaan pemilu di Indonesia sampai yang terakhir yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Mari saya akan masuk pada materi sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu adalah metode mengkonversi perolehan suara memilih dalam sebuah pemilu menjadi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dan atau kandidat menurut IDEA 2005. Jadi sistem pemilu itu yang khususnya yang dilaksanakan di Indonesia adalah perolehan suara yang didapati oleh partai politik atau calon dari legislatif atau bahkan calon presiden itu nanti akan dikonversi perolehan suaranya itu menjadi perolehan kursi, kira-kira begitu. Tujuan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, sarana pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, sarana sirkulasi kekuasaan secara tertib dan damai. Sampai di sini dulu.
Saya akan coba membreakdown tujuan pemilu satu persatu. Tujuan pemilu, dilaksanakan pemilu, khususnya di Indonesia. Pemilu itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dikasih wewenang, dikasih keleluasaan untuk memilih lewat pemilu. Jadi tujuan dari pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat itu, yang lebih familiar yang kita kenal dengan pesta rakyat. Rakyat berpesta dengan kedaulatan yang dimilikinya, berhak memilih siapapun atau apapun bentuk pemilihannya, itu memang adalah bentuk kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi pemilu adalah ejawantah dari HAM, hak asasi manusia. Bagi setiap warga negara, khususnya di Indonesia ini, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya, tentang sarana sirkulasi kekuasaan secara tertib dan damai. Lewat pemilu, kekuasaan akan bisa kemudian berganti dari periode ke periode, dari era ke era, dan dipastikan dengan adanya pemilu itu akan bisa tertib dan damai. Yang selanjutnya, tujuan dari pemilu itu adalah untuk membentuk pemerintahan. Pelaksana dari negara ini butuh kemudian dipilih siapa yang kemudian berhak untuk menjadi seorang presiden, berhak menjadi seorang birokrat, baik yang duduk di legislatif, mulai dari tingkatan pusat, daerah, provinsi, atau daerah, kabupaten, dan kota. Yang selanjutnya, tujuan pemilu adalah sarana pendidikan politik. Dengan pemilu akan membuat manusia atau warga negara itu bisa mendapatkan hak pendidikan politik. Yang terakhir, tujuan pemilu itu adalah sarana rekrutmen politik. Dengan pemilu kita akan bisa menyaksikan rekrutmen politik yang ujungnya adalah menjadi seorang legislator atau seorang eksekutif. Selanjutnya, mengapa sistem pemilu itu penting? Sistem pemilu itu sangat urgen karena satu, mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, mempengaruhi sistem kepartaian. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi stabilitas politik. Jika sistem politiknya buruk, maka 4 hal indikator tadi yang saya sebutkan itu akan menjadi buruk pula. Sebaliknya, jika kemudian sistem politiknya bagus, maka 4 indikator mulai dari hasil pemilu, sistem kepartaian, perilaku politik masyarakat, dan stabilitas politik akan menjadi baik-baik saja atau benar, sehingga pemerintahan dalam suatu negara ini bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kali ini yang membahas tentang sistem pemilu di Indonesia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.